Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ke pembahasan materi berikutnya. Masih bertemu sama saya Muhammad Sukron, lokal 6 ISIA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan agenda mata pelajaran yang sama atau mata kuliah yang sama, filsafat dasar. Nah, di sini ada materi tentang sejarah filsafat modern yang menjadi cangkup pembahasannya Renaissance dan Aufklärung. Nah, sebelum kita bahas untuk Renaissance dan Aufklärung, kita bahas terlebih dahulu bagaimana latar belakang daripada sejarah filsafat modern. Nah, pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat yang mendasarkan pada akal dan pemikiran. Jadi filsafat modern ini lebih mendasarkan kepada akal dan pemikiran, akal, pemikir, dan pengalaman. Di atas telah dikemukakan bahwa Renaissance dan Humanisme sebagai masa abad modern, di mana para ahli atau filosofnya menjadi pelopor perkembangan filsafat, yaitu adalah para pemuka agama. Jadi para pemuka agama menjadi filosofi atau orang-orang yang paling berjasa pada saat itu. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dan menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Kita masuk bahasannya, yaitu yang pertama Renaissance. Renaissance ini adalah istilah dari bahasa Prancis, dalam bahasa lain kembali atau lahir. Istilah ini biasa digunakan oleh sejarawan pada masa itu menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya terjadi di Eropa dan lebih khususnya lagi di Italia. Sepanjang abad 15 dan 16, istilah ini mulai digunakan oleh seorang sejarawan terkenal, yaitu Miss Hellot, dan dikembangkan oleh Burkhardt pada tahun 1860 untuk konsep sejarah yang menunjukkan kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, dan penemuan dunia dan manusia. Jadi Renaissance ini lebih mengarahkan ke individualisme, jadi kebangkitan kebudayaan antik dan penemuan dunia dan manusia. Ciri utama dari Renaissance ini adalah humanisme, kemudian empirisme dan rasionalisme, di mana filsafat berkembang bukan pada zaman Renaissance itu. Kemudian ke Aufklärung. Pada zaman ini, Aufklärung dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman fajar budi, dalam bahasa Inggris Enlightenment, dan dalam bahasa Jerman Aufklärung. Aufklärung merupakan kejutan atau Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pemikiran, maka Aufklärung menjadi pendewasaannya. Kemudian keberagaman pemikiran yang berkembang melahirkan berbagai pemahaman yang masing-masing mulai membentuknya menjadi semacam paradigma yang diakui dan diterima oleh semua kelompok maupun sebuah kelompok maupun semua kelompok. Jadi kesimpulannya, zaman Renaissance rupanya dianggap sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.